selamat datang lagi di last episode of Kanopi, kamu ngobrol bertukar pikiran. Gak kerasa banget ya, sepanjang 3 bulan ini kita udah hasilkan 5 episode dan hari ini adalah last episode dari kita. Waduh, gue jadi merasa sedih nih, tapi tetap sekaligus seneng juga sih. Di saat yang sama Kanopi ini sudah jadi platform buat gue untuk bertukar opini dan bertukar pikiran, terutama di konteks arsitektur. Benar banget sih, kayak kita sebenarnya jarang banget gak sih kayak punya momen atau waktu buat kita ngediskusiin opini-opini kita tuh yang sebebas itu gitu, apalagi tentang arsitektur kan. Jadi ini episode terakhir, tapi sekaligus juga sebagai episode penutup dari Kanopi sih. Iya benar banget, tapi sebelum itu ya kita jangan lupa untuk perkenalan diri dulu. Gue Stephanie. Gue Irina. Dan gue Edo. Nah, baru sekarang nih ya, kita mau tukar pikiran apa nih? Topik apa nih? Oke. Jadi sebagai episode penutup, kita juga hari ini bakal ngediskusin topik yang terkini nih. Jadi kayaknya bakal lebih berat sih hari ini topiknya. Soalnya kita bakal bahas arsitektur, tapi konteksnya yang agak luas gitu, luas banget. Gak salah sih ya, lu ngomong gitu. Nah, kayak Kanopers di episode ke-6 ini kita tuh bakal bahas Beyond Survival, a safe space for Rohingya, women and girls in Bangladesh. Kalau biasanya nih setelah ada iklan, setelah ini kan biasanya ada iklan, tapi karena ini last episode kita bikin free iklan ya. Ya, no ads, no sponsor. Oke, sebelum kita diskusin lebih lanjut, gue mau jelasin sedikit nih tentang proyeknya. Project Beyond Survival ini adalah sebuah proyek yang bertujuan untuk memberikan ruang aman bagi perempuan dan gadis Rohingya yang tinggal di kamp pengungsi di Bangladesh. Nah, proyek ini tuh bertujuan untuk membantu perempuan dan gadis Rohingya yang selama ini tuh telah menjadi mengalami kayak kekerasan seksual, eksploitasi dan diskriminasi, serta membantu mereka membangun kembali kehidupan mereka dengan yang lebih baik dan juga aman. Tapi menurut kalian proyek ini menarik gak sih? Kalau menurut gua proyek ini sih menarik sih karena membantu korban para pengungsi Rohingya yang dimana korbannya itu ya dari yang tadi kekerasan seksual, terus dari ada kekerasan yang faktor lain, diskriminasi juga kan. Jadi kayak proyek ini tuh menurut gue jadi menarik karena aspek memberi bantuannya itu loh gitu loh. Kayak proyek ini tuh memberikan tempat aman bagi mereka untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kekerasan. Jadi justru itu yang menurut gue jadi menarik dari proyek ini sih. Mau menambahkan ya, kalau proyek ini tuh juga bertujuan untuk memberikan akses kayak contohnya layanan kesehatan, konseling, terus juga pelatihan keterampilan dan juga mendukung pemulihan fisik dan juga emosional bagi para pengungsi baik itu perempuan, laki-laki maupun anak-anak. Nah, menurut gua dalam konteks krisis kemanusiaan yang terjadi di Bangladesh ini, proyek ini tuh memiliki potensi. Nah, potensinya itu untuk memberikan kontribusi positif bagi penduduk-penduduk di sana yang menjadi korban pengungsi dan juga kekerasan. Nah, kalau menurut lu sendiri gimana nih, Dok? Menurut gue sih proyek ini kayak ke-trigger deh gue. Menarik sih. Mungkin karena ada kata-kata beyond kali ya, beyond survival. Iya. Menurut kalian kenapa sih bisa dibilang beyond survival? Kenapa dia bisa klaim kata beyond gitu? Kalau menurut gue kayaknya itu supaya menarik aja gak sih, kayak ibaratnya kayak judul projectnya gitu loh, kayak apaan tuh Beyond Survival gitu kan, melampaui keberlangsungan hidup gitu kan judulnya. Karena ini kan kayak buat tempat pengungsian gitu, jadi kayak project ini tuh bertujuan untuk memberi tempat yang kita tuh mereka itu bisa bersinggah supaya bisa bertahan hidup gitu. Jadi judulnya Beyond Survival, agak dramatis tapi justru itu yang bikin apaan tuh projectnya. Iya, benar sih, benar. Menarik gitu. Benar. Dari ini dikutip dari Britannica Cambridge Dictionary, beyond survival dapat didefinisikan menjadi more than the state of continuing to live or exist especially in spite or difficult condition. Nah, dari definisi tersebut, apakah yang melatar belakangi sang arsitek yang membangun beyond survival ini Rizvi Hasan dengan membangun community space bagi Rohingya, yang dimana Perserikatan Bangsa-Bangsa mengklasifikasikan mereka sebagai minoritas paling teraniaya yang ada di dunia. Bahkan mereka katanya menderita kerja paksa, penahanan ilegal, penyiksaan, pemerkosaan dan pembunuhan. Diperkirakan 1,5 juta warga Rohingya ini hidup tanpa kewarganegaraan di pengasingan. Banyak dari mereka di Bangladesh
bisa membuat mereka merasa aman dan keberlangsungan hidupnya yang terjamin. Kalau dari arsitek Rizvi Hasan ini tuh menawarkan perempuan dan gadis muda dari kamp pengungsi Rohingya yang kesempatan untuk berkumpul dan juga mundur dengan ruang aman di luar keberlangsungan hidup. Nah, proyek ini tuh terdiri dari proses desain dan juga pembangunan yang menarik secara sosial yang berfungsi untuk memberikan manfaat bagi peserta dari semua jenis kelamin yang tadi gue udah jelasin. Nah, tim ini tuh mencatat bahwa peserta laki-laki dari camp sangat ingin melibatkan anggota keluarga mereka seperti istri, anak perempuan, ibu, dan saudara perempuan dengan kegiatan pusat tersebut. Nah, di sini tuh ada komen nih dari Rizvi Hasan, di mana dia tuh berkomentar bagaimana dia telah mendengar cerita bahwa wanita itu mengalami kebrutalan dan pengorbanan untuk menyelamatkan keluarga mereka. Dan kemudian melegakan melihat laki-laki mereka bekerja dengan cinta untuk membuat ruang yang lebih aman bagi mereka nih. Makanya proyek Beyond Survival ini menjadi lebih semarak dan dipersonalisasikan dengan pola warna-warni yang dilukis oleh komunitas. Nah, proyek Beyond Survival ini kan menggambarkan perjuangan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya di Bangladesh itu kan. Nah, tapi melalui proyek ini juga si Rizvi Hasan itu secara agak langsung menggambarkan keteguhan dan keberanian para pengungsi dalam menghadapi isu tantangan tentang hak asasi manusia gitu, kayak diskriminasi, kekerasan, abuse dan lain sebagainya gitu kan. Kayak itu tuh sebenarnya secara gak langsung itu dia kayak membangunkan kesadaran kita akan situasi yang dihadapi oleh si pengungsi Rohingya ini gitu, dan menyadarkan kepekaan kita dalam menyikapinya juga gitu. Kayak yang dijelasin di buku Building Meaning yang chapter Context in Crisis ini, kayak ada situasi yang mengancam kemakmuran manusia dan lingkungan, dan itu kan penyebab dari masalah itu juga bisa bervariasi gitu, kayak misalnya masalah atau isu sosial kayak yang ini pengungsian, politik atau kemiskinan. Nah, terus bisa juga dari bencana alam atau perubahan iklim atau karena konflik senjata. Jadi kayak dari krisis ini, masalah isu ini, si arsitek itu kayak dituntut untuk merespon dengan cepat dan kasih juga solusi yang tepat gitu sih. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, diambil dari kutipan dari buku Building Meaning ya, bahwa arsitektur dimaksudkan untuk ditinggali yang ditentukan oleh kemampuannya untuk menciptakan ruang bagi orang untuk menghuni dan untuk mereka bersirkulasi. Tempat tinggal lebih dari sekedar tempat tinggal. Itu juga merupakan hubungan fisik langsung yang dimiliki individu dengan lingkungannya, termasuk bangunan. Dari poin ini masuk ke dalam pokok yang akan dibahas, itu apa yang membuat Beyond Survival, a safe space for Rohingya women and girls in Bangladesh, menjadi sebuah community space yang bermakna dan beyond survival. Kayak di situ tuh kita dapat belajar tentang pentingnya empati dan kepedulian terhadap sesama manusia gitu, terutama pada mereka yang sedang menghadapi situasi sulit seperti yang pengungsi Rohingya sedang jalankan gitu ya, menghadapi tantangan itu gitu. Kayak situasi sulit ini seperti mereka itu membuat kesadaran kita itu untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan dan memberi dukungan kepada mereka gitu. Karena sebagai manusia kan kayak sudah seharusnya kita menolong sesama dan bertanggung jawab untuk saling mendukung dan membantu satu sama lain kan. Kayak menurut saya proyeksi Beyond Survival ini kayak si Rizvi Hasan itu merupakan kayak bentuk dari kerendahan hatian hati seorang arsitek gitu. Kayak seorang arsitek itu gak cuma bicara tentang karyanya gitu, tapi juga bagaimana tentang si karyanya itu juga memberi dampak terhadap si orang lain ataupun lingkungan gitu. Nah, tetapi di sini yang saya hargai itu adalah dia tuh seolah-olah tuh sangat menghargai nilai kemanusiaan gitu, yang dibawa melalui arsitekturnya untuk ya sesama manusia juga gitu, dan terlebih lagi juga untuk lingkungan yang ada di sekitar proyek ini gitu. Dan ini tuh bisa kita dapatkan penjelasannya tuh dari buku Building Meaning juga di konteks in design. Katie Jane juga berkata kalau Beyond Survival ini tuh satu-satunya alternatif tempat tinggal di rumah bagi Fatima. Boleh di next? Mundur coba. Nah ini, oke. Bagi gadis remaja Rohingya seperti dirinya ini tidak banyak pilihan karena pusat belajar yang tersedia hanya menawarkan kesempatan di bawah tingkat sekolahnya. Namun tak lama lagi Sajadah juga akan berhenti bersekolah karena orang tuanya itu tidak mampu lagi membiayai pendidikannya. Nah ini tuh adalah masalah umum yang dihadapi oleh banyak remaja di Bangladesh
ketika ditanya tentang hal ini tuh yang paling spesial dari mereka itu menjawabnya itu adalah halamannya nih. Kalau mungkin nggak ada foto halamannya, ada kali ya nanti di terakhir. Karena tuh saat merencanakan pusat baru, tim yang bertanggung jawab untuk membangun struktur mengunjungi beberapa ruang aman di camp untuk mencari tahu apa yang disukai perempuan dan juga anak perempuan Rohingya tentang pusat tersebut dan apa yang dapat diperbaiki. Nah, di sini ada juga kutipan, kami bertanya kepada para wanita dan anak perempuan apa yang mereka inginkan dan mereka mengatakan ingin memiliki halaman di dalam pusat tersebut, kata saat arsitek lain yang mengerjakan desain tersebut. Nah, di sini kata Sajeda dia tuh juga bilang kalau saya melihat sedang dibangun apa itu namanya Beyond Survival ini dan saya ingin pergi ke sana juga tuh, dia bilang kayak gitu. Nah, safe space ini tuh juga memfasilitasi interaksi damai antara perempuan dan anak perempuan dari kedua komunitas. Sejak datang ke pusat tersebut, Sajeda menjalin persahabatan dengan Fatima, seorang gadis Rohingya berusia 16 tahun yang mengambil kelas menjahit dengannya. Nah, di sini tuh ada foto menjahit. Setelah menyelesaikan kursus, saya akan dapat memperbaiki sendiri pakaian keluarga saya dan kami akan dapat menghemat uang, kata Sajeda. Nah, di sini tuh intinya baik dalam budaya Rohingya maupun Bangladesh ada banyak batasan bagi perempuan dan anak perempuan, dan kesamaan itulah yang membuat Fatima dan Sajeda lebih dekat satu sama lain. Nah, community space itu kan secara harafiah sendiri kan merupakan ruang komunitas, sehingga dari sini pentingnya merancang ruang yang memupuk rasa kebersamaan, koneksi, dan kesejahteraan. Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam merancang ruang umum bagi komunitas adalah tipologi. Ruang yang dirancang untuk mendukung interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial dan budaya. Nah, di sini menurut kalian bisa nggak sih dibilang beyond survival dari pertanyaan ini? Menurut gue bisa sih, karena ruang aman Beyond Survival ini dibangun di area kamp pengungsi Rohingya miliknya. Nah, itu tuh dibangun sebagai tempat untuk belajar, bermain, dan berbagi untuk perempuan dan anak perempuan Rohingya. Terbagi menjadi beberapa ruangan yang dilengkapi dengan fasilitas yang mengutamakan kesejahteraan dan privasi bagi seluruh penduduknya nih. Jadi ruang konseling yang ditempatkan di ruang khusus dan tertutup berfungsi sebagai tempat mengadukan pelecehan dan kekerasan. Selain itu, tempat fasilitas ruang kegiatan yang digunakan sebagai tempat belajar, berkreasi, dan juga ada berbagai kegiatan yang pastinya positif. Mungkin gue nambahin juga ya, gue juga setuju sih ini bisa dibilang sebagai bagian dari si Beyond Survival ini, karena kalau misalnya di dalam konteks in crisis itu kayak kita tuh kan perlu kepekaan sama kebesaran hati yang untuk memahami dan merespon kebutuhan si masyarakat gitu. Tapi di satu sisi juga perlu untuk dituntut untuk bisa berinovasi dalam merancang, karena ya kita tuh harus bisa memberi solusi dari permasalahan yang ada, tapi juga di satu sisi masalah yang ada kan juga perlu inovasi gitu. Nah, terus dari sini kalau kita lihat proyeknya itu kayak dia sudah merespon akan hal itu gitu, kayak merespon beberapa aspek seperti dari tipologinya, terus bagaimana melibatkan si masyarakat itu di dalam proyek konstruksinya gitu. Terus kayak di satu sisi ada aspek yang menurut gua agak kurang tersentuh gitu, yaitu dari aspek lingkungan sosial, karena menurut gue itu agak kurang aja sih, karena kan itu konteksnya dia di wilayah perbatasan yang tempat si project ini, dimana di wilayah itu kan kayak komunitas lingkungan sosialnya itu belum ada gitu, maksudnya kayak tetangga atau kehidupan orang lain di sana gitu, kehidupan di sekitarnya gitu, kayak itu tuh dia benar-benar project yang berdiri sendiri di sana gitu. Jadi kayak menurut gue di sini mungkin kekurangan itu ya konteks dari lingkungan sosialnya aja yang kurang gitu, kayak benar-benar mereka ya di sana aja sendiri gitu kan. Tapi di satu sisi kan aspek itu juga bisa mempengaruhi buat si usernya juga sebenarnya. Menurut gue sih proyek ini bisa dibilang ya, bisa diklaim bahwa ini beyond survival. Dalam konteks ini merujuk pada konsep dan pendekatan desain yang lebih dari sekedar menciptakan bangunan atau ruang yang dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup saja. Konsep ini juga mempertimbangkan keberlanjutan dan keterhubungan manusia dengan alam serta lingkungannya agar menciptakan keselarasan dengan alam sekitar. Arsitektur menjadi jembatan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan sekitarnya. Arsitektur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan memperhatikan kebutuhan pengguna
pengguna baik secara fisik maupun psikologis sehingga menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional tetapi juga bermakna dan memupuk rasa kebersamaan, koneksi dan kesejahteraan usernya. Tapi waktu gue baca di artikelnya Anabata, ini juga ditulis sama Anabata Media itu, kayak di dalam artikelnya itu tertulis kayak lebih dari 600.000 pengungsi Rohingya dari negara-negara terlantar Myanmar itu mencari perlindungan di perbatasan Bangladesh. Terus kan di sini kayak gua kepikiran kayak kenapa mereka mencari perlindungan gitu si orang-orang ini gitu. Terus kayak gue coba research lagi dari artikel Liputan 6 dan juga artikel ini Liputan 6 yang ditulis sama Laudia Sihara, yaitu seorang reporter berita, sama dari artikel CNN Indonesia tulisan Riva Destania. Intinya dari kedua artikel ini kayak gue dapet kalau mereka itu diusir karena nggak punya kartu tanda putih gitu atau kartu identitas gitu. Artinya mereka tuh bukan dianggap sebagai bagian dalam warga. Kok bisa ya nggak bisa punya kartu identitas gitu? Nah, soalnya tuh ternyata ada di Undang-Undang Kewarganegaraan di tahun 1982 kalau si Rohingya itu gak diakui sebagai warga negara. Nah, karena itu kan dianggapnya sebagai imigran tuh, jadinya mereka tuh ditindas, dianiaya, terus kayak terjadi kesimpangan sosial gitu. Dan sampai puncaknya itu di tahun 2017 karena itu jadi isu internasional, yaitu ada kelompok ARSA itu namanya si Arakan Rohingya Salvation Army, di mana kelompok ini tuh nyerang pos-posan militer Myanmar gitu, dan operasi ini tuh bikin adanya pembantaian massal buat penduduk Rohingya gitu. Jadinya mereka tuh pada diusir paksa dari tanah mereka ke negara-negara tetangga, jadi kayak ke Bangladesh lah, ke Thailand, Malaysia, bahkan ke Indonesia juga ada gitu. Terus kalau udah kayak gitu solusi dari masalah konflik di Rohingya-nya itu gimana? Nah, di sini ada beberapa upaya yang bisa kita lakuin sebagai solusinya gitu. Kayak misalnya dialog antar pihak terlibat, terus misalnya ada juga pendekatan jalur diplomatik, terus ada memberi bantuan kemanusiaan, memberi penegakan hak asasi manusia, sama meningkatkan akses pendidikan dan pekerjaan. Dan jawaban-jawaban gue tadi itu gue ambil dari perkataan-perkataan tokoh besar ya. Di sini udah tercantum juga. Kayak misalnya kayak Tan Sri Syed Hamid itu, Hamid Albar, dia itu seorang politikus dan mantan menteri dalam negeri Malaysia, yang dia tuh menilai kondisi di Myanmar yang bikin warga Rohingya itu kabur gitu, kayak pada ngungsi kan. Nah, itu gua ambil dari di BBC News Indonesia, terus kayak tulisannya Rohamin Bo Nasir. Terus kalau misalnya kata Muhammad Sadek itu juga ada, dia itu sebagai pengurus komite pengungsi Rohingya Arakan di Malaysia. Dia ngomong itu juga, bahas ini di wartawannya BBC Indonesia. Terus juga ada si Jetrat Al-Hassan, itu mantan komisaris tinggi PBB yang ngomongin tentang hak asasi manusia dalam sebuah wawancara di The Guardian pada tahun 2017, yang dimana itu intinya ngomongin tentang hak asasi manusia buat si penduduk Rohingya gitu. Cuman yang di sini yang jadi pertanyaannya itu adalah, menurut kalian sampai kapan pembangunan tempat pengungsian sementara itu yang si Project Beyond Survival ini itu bisa diandalkan sebagai solusi dalam mengatasi konflik tersebut? Kayak apakah kalian setuju kalau proyek ini itu justru sifatnya sementara, atau malah lebih setuju ya udah ini sifatnya permanen aja nih yang si Project Beyond Survival ini? Kalau menurut gue sih selama komunitasnya masih berjalan, bangunan ini juga akan berdiri dan bergerak secara paralel dengan komunitasnya, karena ini pada dasarnya kan community space yang dimana komunitasnya juga berpengaruh. Jadi selama komunitasnya masih jalan ya, bangunannya juga masih jalan, fungsi community space-nya juga masih ada. Kalau menurut gue nggak apa-apa sih, karena kalau proyek ini kan sifatnya permanen karena dapat menjadi solusi yang bermanfaat bagi pengungsi Rohingya yang terus-menerus menghadapi tantangan hidup yang sangat sulit nih. Tapi keberhasilan dari proyek ini tuh juga tergantung pada dukungan dan koordinasi dari berbagai pihak, contohnya kayak pemerintah Bangladesh, badan-badan internasional, dan juga organisasi-organisasi nirlaba lainnya. Gitu sih. Oke, jadi untuk pertanyaan itu sendiri sebenarnya kayak belum ada informasi yang akurat gitu ya, kayak ini tuh sampai kapan proyeknya bakal berlangsung gitu ya. Tapi gue coba cari di ChatGPT sendiri, katanya
kalau sampai sekarang itu ternyata proyek ini juga masih jalan gitu sampai sekarang, dan itu yang mengoperasikan itu dari IOM, itu organisasi internasional untuk yang imigrasi, terus kayak juga masih berjalan gitu sampai sekarang karena masih banyak juga yang memberi dukungan dan perlindungan bagi perempuan dan gadis di Rohingya. Cuman mungkin Edo ada tanggapan? Tapi dari ini solusinya gimana ya? Nah, untuk proyek ini sendiri dia itu sebagai proyek yang sementara gitu, karena sesuai di artikel yang ditulis di Design Boom, tulisan Kat Barandi, seorang direktur di kantor pusat New York, sama halnya di artikel Arts Daily, tulisannya Hannah Abdel, seorang senior kantor proyek di Arts Daily, dia itu memberi pernyataan bahwa proyek ini tuh ternyata sebagai solusi yang sementara gitu. Oke. Terus ini apa ya? Nah, ini tuh sebagai pembuktian argumen gue aja sih, nanti kalau gue jelasin habis ini, kayak gue pakai metode menggunakan preseden gitu. Architecture precedent. Terus maksud dua presiden ini apa ya? Jadi kayak ini gue ngambil 2 contoh aja sih. Jadi kalau misalnya kita cari tentang arsitektur sementara, kan ini si project Biosurvival kan dianggapnya solusi sementara kan. Jadi gue coba cari nih arsitektur yang sifatnya sementara atau temporary gitu. Itu ternyata sifatnya bervariasi tergantung dengan konteks situasi projectnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk kasus karena ini kasus lebih ke politik diskriminasi gitu ya, kayak jangka waktunya itu bisa jadi lebih permanen karena itu bergantung sama situasi konflik, dapat yang situasinya itu bakal gimana gitu ke depannya. Kalau sampai sekarang kan juga masih abu-abu kan, kayak ke depannya gimana juga belum tahu gitu. Nah, tetapi hal ini juga punya banyak pertimbangan lain seperti dari segi pembiayaan, terus kondisi dalam segi kondisi tertentu, terus kayak karena Biosurvival ini juga masih berlangsung sampai saat ini, artinya juga konflik tentang diskriminasi itu kan tentang orang yang ada di sana juga kan masih berlangsung ya. Jadi kayak kalau konteksnya tentang masalah diskriminasi dan juga ada tentang konflik senjata juga, di satu sisi ini membuat si rakyat itu diusir, jadi ada terjadi pengungsian, mereka butuh perlindungan. Itu di sini arsitekturnya itu harus bisa menyediakan tempat penampungan dengan beberapa keperluan, misalnya kayak dari segi keamanan, aksesibilitas, kesehatan, sanitasi, gitu-gitu kan. Nah, dari situ arsitekturnya itu bisa memunculkan inovasi nih dan kreativitas dalam memberi solusi. Misalnya kayak kalau dalam konteks krisis ini juga si Rizky Hasan itu juga sebenarnya dia udah punya kepekaan itu gitu untuk memberi solusi dari masalah krisis hak asasi manusia ini gitu. Nah, lu setuju gak ya kalau misalnya solusi itu bersifatnya sementara? Nah, tapi sebenarnya kalau lu nanya pendapat gue setuju apa enggak ini proyeknya sifat sementara, kalau gue kurang setuju apabila proyek ini itu bersifatnya sementara, karena bahkan itu ketika permasalahan terkait diskriminasi itu udah selesai, menurut gue proyek ini lebih baik jangan sifatnya itu sementara gitu, karena selain sebagai tempat untuk mengungsi, fungsi dari bangunan ini kan sebagai tempat untuk belajar atau bermain dan berbagi untuk perempuan dan anak perempuan di sana kan, kayak buat kesehatan mental juga. Nah, di sini tuh kayak punya tujuan untuk memberi perlindungan dan bantuan bagi perempuan dan gadis Rohingya yang mengalami kekerasan dan mengalami trauma juga gitu. Walaupun kondisinya nanti udah membaik gitu ya, situasinya udah gak terjadi diskriminasi dan lain sebagainya, tapi untuk hal-hal yang sifatnya berkaitan sama kesehatan mental, menurut gue juga itu pasti gak mungkin langsung sembuh. Jadi dibandingkan dihilangin atau ditinggalin aja di project, lebih baik itu justru dipertahankan aja gitu. Kita juga bisa belajar dari studi preseden sebelumnya, kayak misalnya di project US-Mexico border ini kan berlangsung pada tahun 2019, sedangkan kalau yang bawahnya ini yang modular housing ini di Ukraina itu dibangun dari tahun 2015 sampai 2016. Nah, untuk proyek ini tuh untuk memberi tempat tinggal sementara bagi orang-orang yang terdislokasi gitu akibat konflik di wilayah tersebut. Dan kalau yang proyek bawah ini tuh sudah agak beroperasi gitu. Sudah agak beroperasi lagi sebagai proyek sementara karena kebutuhan solusi utamanya ya udah tercapai gitu. Tapi kalau buat proyek yang US-Mexico border ini itu jadi menarik karena proyek ini tuh tidak hanya berkaitan dengan isu keamanan dan imigrasi, tetapi juga melibatkan isu etika dan hak asasi manusia. Jadi kayak proyek ini juga menunjukkan ketegangan politik antara AS dan juga Meksiko, serta perbedaan pandangan antara partai-partai politik di AS mengenai isu migrasi dan imigran ilegal tersebut gitu. Jadi kayak Tembok ini tuh menjadi bagian dalam nilai sejarah
yang tetap dioperasikan sampai sekarang gitu. Nah, sama halnya di sini di Beyond Survival kayak keberlangsungan itu tuh bisa tetap dipertahankan gitu, karena melalui bangunan ini juga kita bisa dapat nih makna nilai konteks sejarahnya sebagai bangunan atau arsitektur yang memiliki makna dan konflik politik antar ras gitu, sehingga bangunan ini kemudian juga bisa memberi makna secara interpretasi sejarah gitu sih. Terus kayak dari sini nyambung ke pertanyaan berikutnya ya. Boleh. Nyambung ke pertanyaan berikutnya kayak ini lebih terkait masa depan sih, kayak bagaimana arsitek dapat menjawab isu terkait masalah besar yaitu diskriminasi dan bagaimana solusi itu terhadap masa depan untuk masa depan. Kalau sebagai arsitek kita bisa memainkan peran penting dalam mengatasi isu diskriminasi dengan beberapa cara nih. Contohnya tuh kayak merancang bangunan yang inklusif dengan mempertimbangkan kebutuhan, terus juga berkolaborasi dengan masyarakat untuk memahami setiap perspektif mereka dan juga membangun lingkungan yang inklusif. Lalu juga bisa mendorong keragaman dalam industri arsitektur dengan menciptakan kesempatan kerja bagi kelompok yang kurang terwakili dan juga memberikan pendidikan serta pelatihan kepada klien dan juga publik tentang inklusivitas dalam desain bangunan. Kalau menurut gue, arsitek dapat menjawab isu dengan melalui desainnya. Dengan desain program yang terintegrasi langsung dengan kebutuhan user dapat mengatasi permasalahan yang dibutuhkan oleh user. Dengan melibatkan user yang dengan latar belakang yang berbeda-beda, arsitek dapat memahami kebutuhan yang lebih spesifik dan membuat desain yang ramah untuk semua orang. Benar sih. Jadi kayak arsitek itu kayak merancang bangunan yang fleksibel, tapi dia juga bisa diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan yang berubah di setiap waktu gitu ya. Kayak dia tuh memanfaatkan teknologi dari bahan yang ramah lingkungan gitu. Terus satu sisi kan juga ekonomis juga dan baik untuk lingkungan kan. Jadi kayak solusinya tuh sangat responsif dan juga berkelanjutan gitu. Nah, kemudian apakah proyek ini tuh sebenarnya sudah memenuhi tujuan keberlanjutan dan memberi solusi dari permasalahan? Kalau menurut gue secara desain sih ya udah memenuhi pendekatan keberlanjutan itu sih. Tetapi kalau misalnya ditanya menjawab solusi dari permasalahan ini itu sebenarnya belum sepenuhnya gitu. Karena kan masalah diskriminasi, politik, dan sosial ras kayak gini bukan masalah sederhana yang gue yakin gak mungkin gitu bisa selesai dengan adanya satu bangunan ini gitu ya. Tetapi usaha si Rizky Hasan untuk memberi solusi sementara buat penampungan si penduduk Rohingya ini itu merupakan salah satu solusi dari permasalahan yang sangat besar gitu. Dan gue setuju kalau misalnya dengan pemberian solusi tersebut ini tuh bisa dinilai berhasil gitu. Kayak kenapa? Karena setiap orang kan kayak punya hak lah untuk mendapatkan tempat tinggal di suatu wilayah tanpa diusir, tanpa mengalami diskriminasi. Terus kayak tiap orang kan juga punya hak juga nih untuk mendapat kewarganegaraan sehingga nggak terpaksa gitu untuk meninggalkan negaranya karena adanya perang atau kekerasan dan lain sebagainya. Tapi kayak hak warga sipil itu kan juga hakikatnya melekat untuk semua orang ya, termasuk buat penduduk Rohingya gitu. Jadi di mana hampir seluruh haknya itu juga dirampas gitu karena konteks isu ini gitu kan. Sehingga mereka mengalami diskriminasi, kekerasan, dan gak dapat tempat tinggal gitu. Tetapi Beyond Survival ini hadir dan memberikan kembali, misalnya kasih hak warga sipil itu untuk sementara bagi penduduk Rohingya. Jadi menurut gua proyek ini tuh sangat berhasil sih, maksudnya kayak untuk masa depan tuh dia tuh udah cukup baik gitu untuk menjawab masalah yang terjadi di sana. Walaupun kalau misalnya ditanya solusinya bisa menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi ya belum gitu, tapi dengan usaha ini aja tuh sebenarnya udah sangat membantu gitu memberi solusi dari masalah yang sangat besar. Okay. Nah, Zohra kan juga pernah berkata kalau arsitek yang berbasis di Bangladesh ini membahas pentingnya praktik yang berfokus pada desain ruang publik yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan nih. Nah, ini gue ada pertanyaan nih, arsitektur biasanya dianggap sebagai ranah bangunan, struktur yang mendefinisikan dan melingkupi ruang. Tembok mungkin melindungi dan menaungi, tetapi juga mengecualikan dan membatasi. Di monumen veteran Vietnam Maya Lin contohnya, penempatan dinding bersudut dalam landscape menentukan ruang berbingkai dan tergambar yang bertentangan dengan segala sesuatu di luarnya nih. Namun keberadaan di dalam ini tuh menandakan keberadaan di luar. Menurut kalian
tanggapan tentang hal ini tuh gimana? Kalau gue sebenarnya setuju sih sama pendekatan desain yang kayak gitu. Maksudnya pendekatan desain yang dilakuin sama Rifki Hasan. Karena dia tuh kayak udah mempertimbangkan aspek konteks dalam desainnya gitu. Kayak misalnya, ya kan juga pakai, kalau dari artikelnya kan dia juga pakai material lokal, terus kayak pemilihan kualitas material yang disesuaikan sama site juga kan, giginya segala macam itu. Dan penggunaan komponen arsitektur ini tuh pasti punya tujuan untuk memberi aspek kenyamanan bagi mereka gitu. Dalam desain kayak kenyamanan itu kan jadi hal yang penting ya, faktor penting gitu di dalamnya. Kayak arsitek itu kan harus memahami kebutuhan pengguna serta lingkungan di sekitarnya kan. Terus kayak agar dia tuh bisa menciptakan pengalaman yang nyaman bagi penggunanya gitu, sehingga di sini tuh juga memperhatikan faktor dari konteks dalam desainnya gitu. Kayak arsitek itu juga harus mempertimbangkan faktor sosial juga nih dalam menciptakan kenyamanan. Nah, bangunan yang baik itu kan sudah seharusnya tuh bisa berfungsi dengan baik dalam lingkungan sosial penggunanya juga gitu, sehingga dari aspek di luar penggunanya kayak misalnya saat itu juga bisa memberi pengaruh di dalam desainnya gitu, sehingga kayak hasilnya itu misalnya dari gimana sih bangunan itu memberi dampak terhadap lingkungan gitu, misalnya kayak pembangunan mempengaruhi ekosistem di sekitarnya, limbah atau ancaman senjata, atau misalnya dari kita lihat dari segi skala proyeknya kayak penduduk Rohingya ini kan memerlukan pengungsian itu kan ada banyak yang orang yang perlu mengungsi nih. Nah, proyek ini tuh sebenarnya masih terbatas nih kalau buat skala proyeknya ya. Terus kalau misalnya di sisi lain kalau dari segi dana juga itu juga jadi pertimbangan juga tuh, kayak masalah dananya gimana gitu, karena kayak harus memikirkan faktor dana untuk bisa proyek ini juga berlangsung, karena kan sifatnya sementara gitu. Tapi kalau dari segi bangunannya sih sudah merespon sih sebenarnya. Kalau menurut gue sih artikel Architecture Encountering Vulnerability of Displaced Communities ini membahas tentang peran arsitektur dalam mengatasi kerentanan dan melindungi komunitas yang terusir dari tempat tinggal mereka. Gue setuju dengan pendapat penulis dan Rifki Hasan bahwa ini sangat relevan dan penting dengan jumlah orang yang terus-menerus menghadapi situasi yang tidak stabil. Pentingnya mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam merancang dan membangun. Dengan itu, arsitektur dapat membantu mengurangi kerentanan tersebut yang terjadi sehingga dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan arsitektur yang berkelanjutan. Menurut gue pribadi tentu ada berbagai macam dukungan yang tersedia di camp-camp ini, terutama seputar masalah sosial, kesehatan mental, dan juga perdamaian serta konflik. Nah, seorang arsitek itu dapat menggabungkan ide-ide ini dengan praktiknya untuk melibatkan dan juga memahami orang-orang yang menghuni di ruang-ruang ini. Nah, Rizvi Hasaniyah itu pernah berkata, salah satu pertimbangan utama dari pengalaman saya sendiri adalah bagaimana kita dapat mengurangi konflik antara komunitas tuan rumah dan komunitas pengungsi. Dalam memahami bagaimana kami dapat melihat berbagai hal dari sudut pandang pengungsi atau dari sudut pandang Bangladesh sebagai negara tuan rumah, kami menyadari bahwa orang-orang pada akhirnya itu mendapatkan manfaat dari desain yang lebih baik. By the way, kalau dilihat bangunannya dari camp ini tuh sifatnya kayak nature banget gak sih materialnya? Iya benar banget. Nah, bahan yang digunakan di Beyond Survival Safe Space for Women and Girls ini sangat mendasar dan tersedia di sekitarnya, seperti bambu yang tidak dirawat sebagai struktur hingga jerami dengan terpal sebagai bahan atap yang ada di foto ini nih. Nah, kalian ada tanggapan nggak tentang material struktur bangunan ini? Karena kalau gue pribadi kurang setuju sih dengan pemilihan material ini, karena akan rusak dalam beberapa tahun dan perlu diganti dengan bambu yang dirawat. Jadi nggak asal pilih bambu, dan juga membutuhkan perubahan dalam interval 1 tahun serta dapat diganti dengan bahan yang tahan lama alternatif untuk penggunaan lebih lama. Gue kurang setuju sih kalau dengan pendapatnya Stefani, karena arsitektur ini dibangun berdasarkan sumber daya alam dan sumber manusia yang ada di sekitar, sehingga dengan itu Rizvi Hasan sudah mempertimbangkan pemilihan dan kenapa material tersebut digunakan. Terlepas dari latar belakang bangunan ini juga buat bertahan hidup, material bambu juga terbukti ramah lingkungan, tidak merusak dan dapat didaur ulang, dan pertumbuhan bambu bahkan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan kayu pohon gitu. Gue juga setuju sama pendapat Edo, tapi jadi gue kurang setuju sama pendapat lu, tapi gue lebih setuju sama pendapat Edo karena kalau lihat dari konteksnya kan si proyek ini kan emang sifatnya sementara ya, jadi kayak material seperti
yang kualitas seperti bambu atau jerami itu memang diperlukan karena justru material itu tuh cenderung lebih fleksibel dan bisa diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan yang berubah setiap waktunya gitu. Dan dengan material-material tersebut, material lokal ini juga di satu sisi tuh sebenarnya kan termasuk dari bahan yang material yang ramah lingkungan gitu. Dan juga sebenarnya dengan si Rizky Hasan bisa mengolah material ini jadi suatu bangunan yang seperti ini, itu sebenarnya juga udah bukti bahwa dia itu bisa sangat fleksibel gitu di dalam si bangunannya gitu, kayak bisa memanfaatkannya dengan baik dalam di dalam bangunannya gitu. Dan juga secara ekonomi maksudnya secara pembiayaan itu juga jauh lebih ekonomis gitu. Dan nilai plusnya dari material itu sebenarnya juga dia tuh baik untuk lingkungan sekitarnya sih. Jadi justru bagus dengan material ini. Oke, nggak apa-apa, kita beda pendapat. Maaf ada motif ini tidak penting, kita lanjut. Oke, tahu gak sih guys, bahkan lokasi tersebut tuh termasuk dalam area rawan angin topan nih, sehingga mereka tuh harus menghindari material yang berbahaya selama angin topan. Dan uniknya banget nih, lokasinya ini tuh sangat dekat dengan habitat gajah Asia. Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan, material dan skema eksterior menghindari keributan gajah, sehingga penggunaan warna-warna cerah seperti merah atau kuning itu tuh nggak ada. Jadinya tuh pakainya tuh warna-warna pada interior court, dan beberapa bukaan juga menciptakan suasana yang interaktif. Nah tapi guys, yang jadi pertanyaan, apakah bangunan Beyond Survival ini harus ditempatkan berdekatan dengan habitat gajah? Karena gue sendiri juga kurang setuju nih dalam kasus pembangunan infrastruktur di wilayah yang memiliki populasi satwa liar seperti habitat gajah, harus memperhitungkan dampaknya terhadap lingkungan dan juga satwa liar tersebut. Nah, pembangunan di dekat habitat gajah ini tuh dapat memiliki dampak negatif pada satwa liar tersebut, seperti kehilangan habitat dan meningkatnya konflik antara manusia dan juga gajah. Namun di sisi lain ada kemungkinan bahwa lokasi tersebut tuh dipilih karena pertimbangan logistik dan juga ketersediaan lahan yang terbatas kali ya mungkin. Nah menurut gue tuh perlu dilakukan kajian terperinci tentang dampak lingkungan dan juga kesejahteraan satwa liar gak sih sebelum pembangunan ini tuh dilakukan. Nah pemerintah dan organisasi terkait itu tuh harus memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang sesuai dilakukan itu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan dan juga satwa liar sambil memastikan kebutuhan manusia itu juga terpenuhi. Bahkan ada buktinya loh, kawasan tersebut saat ini tuh benar-benar liar. Jadi orang-orang yang menetap di tempat itu terdapat satwa liar, kata Franklin Golay, anggota staf UNHCR, Badan Pengungsi PBB yang bekerja untuk menyediakan air, sanitasi, tempat berlindung di tempat penampungan informal camp. Boleh di next. Oke. Ada gajah berkeliaran yang menimbulkan ancaman ya katanya. Nah, bagi keluarga alam yang sedang berduka yang melarikan diri dari penganiayaan melintasi perbatasan di Myanmar, serangan itu adalah pengingat bahwa coba mereka itu belum berakhir. Mereka mikir kayak gitu tuh. Jadi kayak kami lari dari bahaya dan kami masih dalam situasi berbahaya sekarang, kata Ali Hussein, paman almarhum. Nah, ini tuh tidak bisa dilupakan kalau ini tuh hal yang tidak bisa dilupakan. Nah kalau dari tanggapan kalian tuh gimana guys terkait hal ini? Kalian setuju gak kalau tempat tinggal mereka itu dekat dengan habitat gajah? Kalau dari pendapat gue sebenarnya gue justru setuju aja sih, karena memang Rizky itu kan mendesain bangunan ini disesuaikan sama konteksnya ya. Terus kayak jadinya tuh bangunan ini tuh yang menyapa site-nya gitu tanpa harus merusak atau terlalu melukai site-nya gitu. Kayak bangunannya tuh yang menyesuaikan dirinya ke dalam site-nya gitu. Jadi kayak jadinya tuh di dalam site-nya itu juga ada tidaknya tuh dia bisa merespon untuk si site-nya gitu. Kayak sehingga tetap ada kenyamanan yang terjadi gitu. Karena kan kenyamanan juga faktor penting kan. Jadi kayak di sini menurut gue justru si Rizky Hasan itu sudah tahu nih konteksnya karena dia dekat gajah dan lain sebagainya. Justru dia nggak mau ngusir gajahnya atau ngebunuh gajahnya atau gimana gitu. Tapi ya udah, ya bangunannya aja yang dekat sama gajah gitu. Yang penting gajah ini tuh tidak memberi
nggak memberi ketidaknyamanan atau ketidakamanan buat si pengungsinya gitu. Justru si pengungsi sama si gajah atau habitat di lingkungan sekitarnya itu tetap berbaur gitu, walaupun mungkin sulit berbaur, tapi setidaknya mereka tuh nggak konflik yang sampai membahayakan atau gimana gitu. Jadi menurut gue justru dengan pendekatan seperti ini dia merespon si site-nya, menyapa site-nya tanpa harus mengusir apapun yang ada di site-nya gitu. Jadi menurut gue sih ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Maksudnya dekat-dekat sama habitat gajah toh juga ini dia mempengaruhi desainnya, maksudnya kayak desainnya itu yang membaur lah ke mereka gitu, bukan mereka yang mempengaruhi desainnya harus gimana gitu, tapi dia yang membaurkan diri gitu. Jadi ya gue nggak apa-apa sih. Setuju juga sih dengan pendapat Yelina bahwa bangunan ini yang menyapa site-nya tanpa melukainya. Karena menurut artikel yang gue baca bahwa dikarenakan bangunan ini dibangun di daerah bawah perbukitan yang dimana tempatnya dibangun ini letaknya dekat juga dengan populasi tempat tinggal gajah, pemilihan bambu ini digunakan agar dapat membaur dan menyatu dengan alam sehingga tidak menarik perhatian gajah. Maka dapat dilihat jika bagian luar dan dalam bangunan itu berbeda, bagian luar murni tekstur bambu dan bagian dalam baru warna-warni. Bagian luar tidak diberi warna-warni karena bertujuan agar tidak memancing gajah untuk mendekat ke bangunannya. Bener sih, menarik sekali ya. Ngomong-ngomong soal material tadi, gue jadi ada pertanyaan yang menarik juga nih. Bagaimana faktor yang baik yang sesuai dengan konteks nature di bangunan Beyond Survival Rohingya? Gue kepikiran ini karena gue ngeliat bangunan sekolah hijau di Bali, bahwa arsitek Mark Roselip dan Tosapon Sitiwong bekerja dengan para insinyur dalam desain struktur prefabrikasi. Nah, yang seluruhnya itu terbuat dari bambu. Kalau kita bisa lihat di sini, pekerjaan mereka ini adalah untuk memastikan struktur mampu menahan angin dan juga gempa berkecepatan tinggi di kawasan ini. Gulungan-gulungan itu dibangun di tempat dan diangkat ke posisi yang tepat dengan menggunakan derek. Studio tersebut menghindari perawatan kimia untuk bambu seperti pengawet garam boraks yang dapat memastikan tuh strukturnya itu bertahan 50 tahun. Nah, penggunaan bahan pengawet alami, pengerjaan konstruksi di tempat, dan pemilihan tali daripada baja membuat bangunan bambu ini tuh menyerap lebih banyak karbon daripada yang dipancarkan saat pembangunan. Kesenjangan dalam struktur atap dan juga dinding terbuka juga secara alami itu menggerakkan lorong sepanjang tahun, memastikan temperaturnya tuh stabil tanpa perlu pengkondisian udara buatan nih. Jadi itu ideal tuh kayak mereka sudah memastikan bangunan itu benar-benar natural tanpa penggunaan bahan kimia lainnya. Berarti pertanyaannya faktor baik dalam konteks nature ya. Kalau di sini kalau kita lihat di proyeknya Beyond Survival itu ada satu faktor yang ada dalam nature juga sih, itu tentang keberlanjutan. Jadi kayak gimana bangunan itu tuh harus dirancang untuk memperpanjang masa pemakaiannya dan juga meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya gitu. Selain itu kayak pengelolaan limbah dan penggunaan bahan bangunan itu juga mudah didaur ulang, itu juga harus diperhatiin gitu. Dan itu semua itu sudah diterapkan di bangunan Beyond Survival itu kan, dia pakai jerami, pakai bambu, itu kan semua bahan yang bisa didaur ulang dan sangat bukan sangat alami ya, tapi sangat menyatu dengan alam gitu. Jadi kayak mereka benar-benar pakai material lokal yang bukan pakai bahan baru atau menggunakan produksi baru gitu. Jadi kayak di situ menurut gua aspek yang kelihatan banget itu tentang aspek keberlanjutannya gitu sih, tentang sustainability. Nah, kalau kita nanya ke ChatGPT itu secara umum ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi kelestarian alam dari sebuah bangunan atau proyek. Nah, pertama-tama desain bangunan yang ramah lingkungan itu dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Misalnya kayak menggunakan bahan bangunan yang terbarukan, mengurangi limbah konstruksi, meminimalkan pembangunan energi dan air, dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi yang dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari bangunan tersebut. Nah, kedua, pemilihan lokasi bangunan itu juga dapat mempengaruhi kelestarian alam. Memilih lokasi yang tidak merusak lingkungan alam atau mengganggu ekosistem dapat membantu mempertahankan keberlanjutan alam di sekitar bangunan tersebut. Dan yang ketiga adalah pengelolaan limbah dan juga air limbah dari bangunan yang
yang juga tuh ternyata sangat penting banget karena memiliki sistem pengolahan limbah dan air limbah yang baik dapat membantu mengurangi dampak negatif pada lingkungan sekitar. Terakhir, mempromosikan kesadaran lingkungan dan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga keberlanjutan alam dapat membantu mendorong perilaku yang lebih ramah lingkungan dari penghuni bangunan atau proyek tersebut. Menurut gue sendiri dalam konteks proyek bangunan Beyond Survival di kamp pengungsi Rohingya ini tuh penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk memastikan bahwa bangunan dan proyek ini tuh dirancang dan dikelola dengan memperhatikan kelestarian alam. Nah, hal ini tuh dapat membantu meminimalkan dampak negatif pada lingkungan sekitar dan memastikan keberlangsungan hidup yang lebih baik bagi para pengungsi Rohingya dan lingkungan sekitarnya dong ya. Menarik sih. Sepertinya kita sudah di penghujung episode kali ini dan episode terakhir. Aduh, sebenarnya dari tadi kita ngobrol kayak agak nggak berasa ya kayak ngalir nggak tahu ini videonya berapa lama ya. Saking serunya ya. Sebagai diskusi akhir mungkin boleh kali penutup kali ya sebelum beneran udah gak ada lagi kanopinya season 1 udah tamat. Ini udah bener-bener last episode dari kita nih. Iya nih, dan bukan kebetulan sih, emang topiknya kan tentang Beyond Survival kan. Jadi kayak ini salah satu topik terkini yang isunya tuh juga isu yang sebelumnya belum pernah kita bahas kan, tentang ada diskriminasi, terus ada konflik juga dari konflik orang tuh sampai ngarahnya ke arsitektur. Itu kan sebelumnya kita di episode sebelumnya kan belum pernah bahas tuh ya. Nah, tetapi dari episode-episode sebelumnya sampai sekarang kita tetap pakai nilai-nilai dari buku building ini gitu di dalam pembahasan kita. Gitu. Ternyata bisa ya dipakai buat bahas di sini. Ya justru buku building meaning itu jadi patokan kita untuk melihat kacamata buat melihat si masalah sih, melihat project ini gitu. Dan project ini kan juga sebenarnya bagusnya itu karena bentuk kayak humble aja gitu, kayak buat nilai kemanusiaan gitu. Iya. Kayak si arsitek itu bikin buat nolong orang lain, buat nolong pengungsi si Rohingya kan. Jadi kayak karyanya itu bukan buat pamer tentang karyanya, tapi buat tentang nolong orang. Tapi tentang gimana si arsitekturnya ini tuh bisa kasih dampak buat si ya orang lain gitu. Dan menurut gua ini harusnya di highlight sih, maksudnya jadi isu diskusi yang orang banyak ngomongin gitu. Dari lo ada tambahan gak nih, Dok? Belum ada. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dari lu tadi ada tanggapan Nggak ada. Sebagai penutup aja Mungkin kalau dari gue menarik sih karena ini tuh kan seperti yang lu bilang tadi kan jelasin tentang kehidupan sosial gitu kan. Jadi buat kayak mereka nolong orang, dia menurut gue humanity lah. Iya, bagus lah. Oke. Mungkin kita closing nih. Oke. Krik. Sebagai closing dari saya saja yang meng-closingnya dan teman-teman saya mengikuti. Jadi ini buat para kanopers nggak usah nunggu episode berikutnya karena nggak ada episode berikutnya. Jadi sebagai episode terakhir kami para member dari Kanopi kalau mau bertukar pikiran pamit undur diri. Gue Yelina, teman gue Edo, Stefani. Pamit dulu ya. Bye-bye. Tidak pernah bertemu lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi. Thank Jangan you. lupa nonton episode-episode sebelumnya. Iya, thank you.